adanya gitu ya. Jadi rangka penyajian laporan keuangan yang senyata-nyatanya. Jadi mungkin kalian nanti akan terlihat pada saat kalian mengerjakan soal kemarin, jurnal umum, itu pasti sesuatu atau kalimat-kalimat yang memang harus disesuaikan, gitu ya. Kalau jurnal umum kan sesuai dengan nominal, pembelian apa, gitu ya, pendapatan apa, kas apa, kayak gitu. Jadi kalau untuk penyesuaian disesuaikan, apakah ada yang harus disesuaikan, gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian kalau klasifikasi jurnal penyesuaian itu ada dua ya klasifikasi, ada dua klasifikasi di mana ada deferrals dan accruals. Di mana deferrals ini biasanya digunakan untuk akun-akun atau pencatatan jurnal yang dilakukan pada saat pembelian, misalnya pembelian perlengkapan. Atau jadi di dalam deferrals itu dicatat ada yang sudah digunakan dan ada yang belum digunakan. Misalnya penerimaan dibayar di muka, gitu ya. Penerimaan dibayar di muka, misalnya kita mendapatkan pendapatan awalnya 150 juta. Nah itu dicatat sebagai pendapatan yang saat ini. Tapi kan belum kita nggak tahu di situ ada piutang atau dibayar berapa kali, gitu ya. Kemudian pendapatan itu atau sewa dibayar di muka tadi ya. Kemudian sewa dibayar di muka itu baru digunakan 5 atau dibayar hanya 50 jutanya. Yang 100 juta pencatatan sebagai aset ya. Misalnya kita kan sewa tuh udah jadi aset. Kemudian yang 50 jutanya itu adalah pembayaran yang sudah kita bayar 50 juta. Jadi kejadian itu ada 2 kali kalau deferrals. Tapi kalau accruals itu dicatat apabila sudah melakukan pembayaran. Apabila sudah dilakukan baik itu penerimaan ataupun hutang ya, ataupun kita beli. Jadi dicatatnya itu setelah kita melakukan transaksi yang memang sudah dibayar. Gitu. Ini ada penjelasannya. Jadi di sini deferrals itu beban atau biaya telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset. Tadi apabila kita mendapatkan penerimaan atau sewa dibayar di muka itu dicatat sebagai aset. Kemudian kalau kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang sebelum pendapatan diperoleh. Jadi itu deferrals. Contohnya ya, contoh jurnalnya diasumsikan PT XYZ membeli perlengkapan senilai 3 juta pada tanggal 5 Agustus 2021. Nah, di sini fokusnya karena deferrals itu perlengkapan yang kita beli itu sudah tercatat sebagai aset kita. Sudah digunakan walaupun si perlengkapan itu belum digunakan, tapi sudah dicatat ya. Kemudian di sini ada pada akhir bulan perhitungan fisik. Ini kaitannya dengan perlengkapan masih ya. Dilakukan PT XYZ menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa masih sebesar 500.000. Jadi dari yang 3 juta tadi yang sudah kita catat sebagai aset, kemudian kita telah menggunakan sudah digunakan ya perlengkapannya itu tersisa 500.000. Tapi yang di jurnal adalah yang sudah kita gunakan, bukan yang tersisa. Yaitu yang sudah digunakan yaitu menjadi beban. Ya, beban perlengkapan yaitu di situ penjelasannya beban perlengkapan yang digunakan selama bulan Agustus adalah 2.500.000. Jadi bukan fokus ke sininya, bukan yang tersisanya kalau deferrals. Jadi apa yang telah kita gunakan. Jadi kalau di sini belum digunakan, gitu ya, tapi sudah menjadi aset. Tapi kalau yang di sini sudah digunakan, yang sudah digunakan. Jadi kalian jangan terkecoh apabila ada soal bukan 500-nya, tapi dilihat yang masih tersisa. Berarti yang akan kita jurnal itu yang sudah digunakan atau beban perlengkapan. Gitu ya. Biasanya kalau untuk deferrals itu akun-akunnya hanya perlengkapan, sewa dibayar di muka dan pendapatan. Cuma 3. Kemudian accruals. Nah tadi pendapatan telah diperoleh
diterima atau belum dilakukan pencatatan. Jadi kalau kita menerima pendapatan, kalau uang itu belum dipegang, itu belum dicatat, intinya gitu, accruals. Beban telah terjadi, tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan. Jadi kalau beban sudah ada, tapi belum dibayarkan ke kita atau kita menerima piutang, kalau belum dibayarkan uangnya atau kita belum bayar utang, itu belum dicatat. Jadi beda halnya dengan deferral tadi. Kalau deferral walaupun kita sudah beli ya, sudah menjadi aset itu tetap dicatat. Walaupun belum digunakan tadi kayak aset tapi belum digunakan tapi sudah dicatat. Gitu ya. Jadi kalau di atas tadi itu penggunaannya, tapi kalau ini yang sudah dibayarkan gitu intinya. Contohnya asumsi lagi PT XYZ menerima pembayaran di muka sebesar 150 juta pada tanggal 4 gitu ya, untuk kontrak pekerjaan yang akan selesai pada tanggal 30 Juni. Jadi asumsi kita perusahaan itu kita dalam kontrak kan sudah pasti ya, kita akan mendapatkan uang 150 juta itu. Tapi itu belum pendapatan diterima sama kita. Catatannya fokusnya adalah di kas, gitu ya. Kemudian nah yang selanjutnya, kemudian terdapat evaluasi yang dilakukan menunjukkan progres pekerjaan sudah berjalan sepertiga dari nilai kontrak dengan nilai 50 juta. Jadi di sini baru kita fokusnya ke pendapatan yang sudah diterima, gitu ya. Jadi sebenarnya yang deferral itu yang ini, gitu ya. Yang uangnya itu yang sudah diterima atau yang memang sudah sesuai dengan pekerjaan kita yang dikerjakan. Jadi pendapatan ya itu ya, pendapatan yang diterima atas pekerjaan PT tersebut selama bulan Agustus adalah sebesar 50 juta. Jadi tadi pekerjaan kita ada 150 juta dan sudah diselesaikan selama berjalan sepertiganya, dan yang sudah dibayarkan oleh klien tersebut ya sama kita itu sebesar 50 juta. Itu maka bisa dijadikan kas atau pendapatan yang sudah ada atau yang sudah diterima oleh kita gitu. Jadi yang 100 ini tidak bisa dicatat kalau di accrual ya, karena belum diterima. Oke, lanjut kita ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar. Jadi neraca saldo itu pemindahan nilai akhir yang sudah kalian buat di buku besar. Misalnya ada kas, itu ada selisih. Nah selisihnya itu yang akan dimasukkan ke neraca saldo, gitu ya. Jadi ini adalah rekapitulasi dari buku besar sebenarnya kalau neraca saldo. Jadi kalau neraca saldo itu ada neraca saldo yang belum disesuaikan dan ada neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah kalau telah disesuaikan itu tergantung dari kejadian 1 bulan itu apakah ada yang perlu disesuaikan. Menurut nanti kita lihat soal yang kemarin ya. Nah, jadi di sini neraca saldo itu ada 3, ada neraca saldo sebelum disesuaikan, ada neraca saldo setelah disesuaikan, dan ada neraca saldo penutup. Setelah itu baru ada namanya laporan keuangan. Jadi untuk laporan keuangan itu di hasil akhir ya, nanti di UAS itu baru kalian membuat sebuah laporan keuangan. Yang ada laporan laba rugi, perubahan modal, kemudian arus kas itu nanti endingnya atau hasil dari UAS. Jadi kalau UTS itu cuma sampai di neraca saldo saja, ya. Nah ini neraca saldo sebelumnya disesuaikan, prakteknya sesuai dengan jawaban kuis kalian. Apakah menyimpan jawabannya? Tidak? Kita cek dulu ya soalnya. Nah ini kira-kira kalian menyimpan soalnya, bisa dilihat di UAS kita ya.
Kalau tidak terbaca di sini, kalian bisa cek di waskita. Jadi kalau neraca saldo itu bentuknya seperti ini. Jadi yang akan kita lakukan dari pembuatan dari buku besar tadi, kita rangkum atau kita klasifikasi, direkapitulasi ke dalam ini. Coba saya mau cek dulu bentar ya, saya cek jawaban kalian yang siapa yang kira-kira yakin dengan jawabannya benar? Nah, saya cek di waskita ya. Ini sudah pretensi semua? Belum. Sekarang pretensi dulu. Nanti tetap kita lakukan. Oh iya. Ini Ibu ambil dari salah satu, ini siapa nih ya? Ibu asal aja ya. Punya Rama. Rama mana Rama? Oke, kita cek ya. Sambil cek dengan soalnya. Jadi ini kan buku besar ya. Buku besar kalian kemarin disuruhnya bentuk T. Jadi dari beberapa soal ini ya, udah buat jurnal umumnya. Kemudian dibuat buku besarnya. Oke.
Jadi yang dipindahkan ke neraca saldo sebelum disesuaikan itu yang ini, yang nilai akhir. Misalnya ini kas, ya. Kita lihat di sini kas. Kasnya berapa tadi? Kas, ya. 41.380 ya. Ingat ini Bu. Bentar, saya tutup dulu ini. 380. Ya. Kemudian piutang, kita cari piutang. Piutang 11 juta. Di sebelah PB. Kita isi ya. Atau ini Ibu share dulu, kalian bisa langsung isi ya. Kalau kalian mau download silakan Ibu share di Waskita dulu ya. Sambil belajar, sambil praktek. Bisa kalian download, bisa langsung kita praktekkan ya. Selamat. Jadi kalau untuk susunan neraca saldo itu memang kemarin ada yang bilang sama Ibu ya, pernah di SMK atau SMA-nya itu harus berurutan pengerjaannya. Cuma pada saat pengerjaan buku besar itu yang paling mudah adalah berurutan dengan tanggal atau sesuai dengan jurnal umum yang kita gunakan gitu ya. Itu nggak apa-apa, misalnya yang paling kas itu kan ada apa namanya neraca. Apa namanya kalau kas? Harta pancar ya. Yang jadi istilahnya yang paling liquid, yang paling cepat bisa dicairkan, intinya gitu. Jadi itu untuk urutan yang paling atas ya. Kalau kas ini kan uang yang memang ada di laci, di berangkas gitu ya. Jadi memang urutannya dan sesuai dengan urutan akun sebenarnya. Kan ada nama-nama akun yang kemarin yang 111 atau 100. Kemudian kalau modal diawalkan berapa kayak gitu. Nah itu sesuai. Jadi urutannya itu memang harus sesuai. Jadi kalau untuk pembuatan buku besar kayak ini, itu untuk mempermudah kalian sebenarnya itu disesuaikan dengan ini tanggal yang sudah kalian buat gitu ya. Atau memang kalau memang kalian referensinya itu pakai angka, berarti bisa langsung diurutkan untuk membuat buku besarnya gitu ya. Sudah di download? Bisa apa tidak? Kita isi sama-sama, kita berhitung. Piutang usaha itu 11 juta di sebelah debit ya tadi ya. Oke. Ini ya. 11 juta. Oke, kemudian perlengkapan boleh dibacakan.
yang mengerjakan perlengkapan. Ini ya. 27 juta. Oke, 27. Sebelah debit ya? Ya. Kemudian Pendapatan pendapatan 15 juta. ini belum dijumlah nih. Iya. Dijumlah ya? Iya. 15 ditambah berarti 26. Ya? Iya. 26 sebelah kredit ya? Iya. Di sini berarti 26. Kemudian modal berapa? 45 juta. Di atas ya. 45 juta sebelah kredit masih ya? Masih. 45. Oke, trivelnya? 5 juta. 5 juta sebelah debit. Debit. Utang? 10 juta 300. Ya, 10.300 di sebelah kredit. Debit ya? Iya, debit. 10.300. Kemudian Utang 25 juta. sebelah debit ya? Kredit. Kredit. Oke, kredit ya? Iya. Ada perhitungan atau gimana? Enggak ada. Oh iya, 25 juta. Oke. 25. Beban gaji? 6 juta 200. Sudah debit ya? Ya, debit. 6 juta? 200. Kemudian? Beban listrik 600.000. Debit. 600.000. Oke. Beban air 120.000. 120. Beban sewa 15 juta. 15 juta. Oke. Ini sebenarnya coba dihitung apakah balance. Ini kerjaan apa ya? Dihitung apakah balance. Ini belum disesuaikan ya. Ini neraca saldo yang dipindahkan dari buku besar dipindahkan. Nanti kita harus menemukan apa yang memang harus disesuaikan dari soal di atas. Dihitung berapa jumlahnya? Ya. Sebelah kreditnya, sebelah debitnya. Balance kah? Ada kesalahan. Oh, 24 kalau 40. Jadi ini 500. Ayo, kira-kira apa yang salah? Utang usaha harusnya ada di kredit. Kredit. Oke, kita lihat jurnalnya ya. Nah, ini sambil koreksi ya. Utang usaha di mana? Di tanggal berapa? Tanggal Ini tanggal
pendapatan sewa. Gimana Pak? Penerimaan pembelian perlengkapan ini Ya, tak. Ya. kita lihat soalnya di tanggal 17 ya, membayar sebagian utang ini, betul? Yang mana? Ayo sambil dilihat yang utang usaha yang mana, di tanggal berapa? 17 ya. 17-an. Tanggal 12 sama 17. Oke, kita lihat ininya. 12, betul ininya? Nah, ini dari pencatatan jurnalnya saja salah ya Kak? Gak usah ditaruh di tengah, pinggir saja ya, maksudnya rata kiri saja. Kemudian kalau ini kan sama-sama di tengah nih. Kemudian ini hutang usaha saja, kemudian keterangannya di bawah ya, sama 17. Jadi 9.700.000. Ini mana nih? Coba hutang usaha yang sudah dibayar. Ini yang tanggal 12 sudah dibayar atau belum? Coba tanggal 12. Membeli perlengkapan oli. Ini tunai ya? Ini pembelian tunai. Tanggal 12 membeli perlengkapan. Ini utang atau tidak? Tidak. Membeli perlengkapan. Kalau dia ada bahasanya secara kredit, gitu. Di mana? Tanggal 17. Oh, ini yang kemarin minggu soalnya ya. Berarti ini pembelian tanggal 17. Toko bintang juga ya. Oke, ini dijadikan sebagai hutang. Oke. Pembeliannya 20 juta. Kemudian dibayar 9.700.000. Oke. Jadi kalau jurnalnya, saya lihat tanggal 12 ya. Kalau hutang, pembelian perlengkapan pada hutang. Oke. Kasnya 20, nya 20, sebelah kredit. Oke, tanggal 17-nya hutang pada kas. Oke, kemudian selisihnya berapa? 10.300. Oh, ini harusnya di sebelah kredit. Iya. Coba kita rubah ya. Yang ini kita pindah ke sebelah kredit. Apa? Ayo belajar ya. Harusnya dikat ya. Sampingnya 10 juta. Ayo, udah balance ke belum? Sudah? Jumlahnya berapa? 9. 100. Ratus 300. Ya. Udah sama? Coba hitung lagi.
41.380. Ya, potensi bisnisnya nggak kamu muter lagi gitu ya. Yang 11. Oke. Ketemu ya? Ya, sama. 300. Gitu ya. Jadi untuk nyari neraca saldo sebelum disesuaikan itu adalah rekapitulasi dari buku besar. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ternyata di sini ada penyesuaian dari soal ya. Ini dari soal ya. Pemakaian perlengkapan, karena kalau jurnal penyesuaian itu dicatatnya di setelah tanggal 31, biasanya pas tanggal 31 ya. Jadi kita koreksi apakah ada penyesuaian. Jadi di sini ada beban perlengkapan tanggal 27 itu ada pemakaian perlengkapan ya. Jadi pemakaian perlengkapan selama 1 bulan ya itu sebesar 8 juta. Jadi ini habis ya. Jadi nggak ada sisa, gitu ya. Tidak ada tersisa perlengkapan. Jadi kalau ada sisa biasanya nanti diakumulasi atau dicatat di bulan selanjutnya. Tapi ini jadi tanggal 27 ya. Coba kita cek tanggal 27. Nah ini perlengkapan dealer yang sudah habis terpakai. Nah ini harus disesuaikan. Jadi kalau sudah habis terpakai itu bisa menjadi beban, ya. Jadi bukan namanya perlengkapan lagi, tapi menjadi beban. Jadi kalau perlengkapan yang sudah dipakai itu berubah atau disesuaikan dengan beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi dijadikan beban di akhir. Oke. Kemudian kedua, beban sewa 15 juta itu ada di tanggal berapa ya? Ini, di tanggal 31. Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Berarti kan 2 kali ya. Maksudnya 2 bulan dia bayarnya. Ini adalah bulan Maret, ini kan bulan Maret ya. Jadi 15 juta ini dibayar 2 kali. Berarti sisa yang harus dibayar bulan selanjutnya adalah 7 juta 500. Ya enggak? Jadi penyesuaiannya beban sewa dan sewa dibayar di muka. Berarti yang sudah dibayar di bulan Maret ya. Jadi yang dicatat di penyesuaiannya itu yang di bulan Maret, bukan yang bulan April. Nanti bulan April beda lagi. Ya, itu sewa, pembayaran sewa biasanya nanti di bulan Aprilnya. Tapi untuk yang di bulan Maret itu dijadikan beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jadi di bulan Maret itu baru dibayar setengahnya, yaitu 7 juta 500. Kemudian setelah ada temuan seperti ini penyesuaiannya, tapi biasanya gini, kalau di soal itu biasanya jurnal penyesuaiannya sudah ditentukan. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi mencari soalnya mana yang perlu disesuaikan, gitu ya. Karena ini untuk belajar saja. Biasanya kalau di soal itu sudah ditentukan jurnal penyesuaiannya. Kalian tinggal memasukkan ke neraca saldo saja. Biasanya gitu. Jadi kalau di soal nanti kalau pengerjaan Anda namanya neraca lajur yang panjang tuh ya, itu biasanya baru kita konsentrasi di neraca yang sebelum disesuaikan, kayak gitu. Neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian ada penyesuaiannya sampai ke neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini akan berubah susunannya karena ada jurnal penyesuaian, gitu ya.
Jadi dari jurnal penyesuaian tadi kalau kasnya ini masih sama ya, Ibu copy saja. Kalau kasnya sama piutang itu masih sama karena tidak ada penyesuaian ya. Jadi di copy saja. Dipindah ke sini. Oke. Kemudian perlengkapan, apakah ada perubahan? Ada ya, di sini ya. Perlengkapan, benar nggak ini? Ada perubahan setelah disesuaikan. Jadi di sini ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Berarti kita cari di sini. Di sini ada tambahan beban perlengkapan. Kalau di sini tidak ada. Ya. Oke. Yang perlengkapan semula 27 perlengkapan tadi 27 juta ya. Berapa? Benar nggak ini 28 juta? Tanggal 27. Kok ke situ? Jadi perlengkapan disesuaikan dengan penyesuaian. Beban perlengkapan di sebelah debit, jadi perlengkapannya sebelah kredit ya. Di sini 8 juta. Yang sebelah kreditnya di sini. Yang sebelah debitnya beban perlengkapan ya. 8 juta. Kemudian apalagi yang disesuaikan? Yang disesuaikan lagi yaitu pembayaran sewa. Beban sewa. Berarti apakah di sini ada beban sewa? Nah, ini ada sewa dibayar di muka dan beban sewa di bawah. Nih, jadi disesuaikan. Beban sewa 7.500.000 ya. Di sebelah debit. Sini ya. 7.500.000. Oke, 7 juta sih. Kemudian sama sewa dibayar di mukanya sebelah kredit 7 juta. Itu ya. Kalau yang lainnya tidak ada penyesuaian berarti sama dengan yang ini tadi. Berarti yang pendapatan jasa ini ya sama modal ya. Oke, kita copy saja. Yang tidak ada perubahan. Kemudian prefer 1 juta. Kalian bisa langsung mengisi juga ya, di situ kan udah ibu kasih ya. Catat. Oke, kemudian utang. Oke. Lagi beban gaji air. Sudah. Coba hitung apakah balance. Kalian bisa langsung mencatatnya di
Kok aku cek? Pas aku Laos 590. Ayo, masih berbeda, cari kesamaan. Itu. Patang puluh lima ini ke 8. Setengah tambah 6 juta plus tangguh siji tangguh siji 1 juta apa ya? Ada 8 juta. Apa ya? Betul ini. Iya, soalnya gue kalau kita hitungan juta terus jualan saya mau juta terus datang gitu kakek penghabisan selisih
Habis balik. Beratus 4. Apa man? Tidak tahu. Terus ngitung ulang nggak sih kalau kayak gini? Iya. Bener dari awal lagi. Sulit. Jadi bilang ibu ngitung dari ulang. Kayak ada sih harus dipecah di Singapura satu tadi kayaknya. Beda berapa ya? Banyak jadi 40 juta. Nombokin tekor. 40 juta. Totalnya emang berapa yang gede? Satu berapa? 121. Tujuh 20 8 juta 4.215. Pakasnya. Oke. Mencari. Coba hitung ini balance atau tidak? Tidak. Jadi tadi kan perlengkapan di awal itu 27 juta, ya kan? Tapi di sini penyesuaiannya atau beban yang sudah dipakai itu 8 juta, berarti harus dikurangkan, ya. Jadi sebenarnya untuk penentuan neraca saldo itu buku besar juga memang harus disesuaikan lagi, jadi bisa dihitung lagi, gitu ya. Yang penting sudah ada penyesuaiannya. Jadi di sini sisanya ya berarti ini itu adalah 19 juta. Sewa dibayar di muka itu tetap di sini ya, tetap di debit
karena bukan disesuaikan dengan perhitungan ini, tapi disesuaikan dengan perhitungan buku besarnya. Coba kita cek. Sewa. Ya. Ini ya, beban sewa ya. Nah, kalau sewa ini beban sewa pada ini kan awalnya 15 juta ya. Kemudian masih gimana? Kalau pembenaran buku besarnya gimana? 7 jutanya di sebelah kiri, sebelah kredit atau debit? Sebelah kredit ya, karena sudah dibayar. Berarti peletakannya tetap di sebelah debit. Ya, apabila saya tulis di sini 7.500.000, peletakan atau itunya tetap di debit. Di sini ya, 7.500.000. Jadi ini balance. Hasilnya sama, yaitu jumlahnya 106.300. Sudah dihitung? Ada pertanyaan? Di sini benar Kak, 106.300. Jadi sebenarnya kalau pengerjaan neraca saldo setelah disesuaikan itu, kalau kalian perhatikan soalnya lagi, itu bisa langsung pengerjaan pada saat buku besarnya, bisa langsung dihitung di situ, pasti sudah sama. Gitu. Kalau neraca saldo yang sebelum disesuaikan itu sebenarnya ini adalah jumlah dari jurnal umum yang sudah kalian ini. Sebenarnya udah dari rangkaian dari sini itu cuma tinggal dipindahkan. Tapi kalau memang ada jurnal penyesuaian, disesuaikan lagi di buku besarnya. Intinya untuk membuat neraca saldo, baik itu sebelum disesuaikan ataupun sudah disesuaikan, rujukannya itu adalah buku besar. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Selesai sampai sini? Sampai sini selesai. Minggu depan latihan untuk TS ya, mungkin kisi-kisi, siapa tahu memang soalnya sama tapi buruk gitu ya. Oke. Dan pengerjaan di tertulis itu cuma 75 menit ya, jadi kalian harus fokus. Yang penting jurnal umumnya yang benar ya. Jangan sampai salah nama akunnya seperti itu ya. Dan buku besarnya sampai neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau kalian jeli dengan
Soalnya itu bisa langsung pengerjaan neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi nggak usah langsung neraca saldo sebelum disesuaikan, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi yang sekarang, untuk ini Ibu sesuaikan dengan yang dari ini ya, karena baru pertama kali. Oke? Tapi untuk pertemuan minggu depan baru Ibu presensi manual lagi. Oke? Oke, terima kasih. Ada kantin. Kantin duduk dua. Pas banget. Pas banget ambil selesai Gak serah. Kantin. Kantin apa? Sampai tadi.